Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratiwi, Kepala Sekolah TKSITA Salafus Soleh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang elemen kurikulum operasional TKSITA Salafus Soleh. Apa saja yang harus kita persiapkan dalam penyusunan kurikulum operasional? Yang pertama yaitu lembar pengesahan. Kurikulum operasional sekolah disahkan oleh yang pertama kepala sekolah dengan mengetahui ketua komite, ketua yayasan, dan kepala dinas pendidikan kabupaten. Yang selanjutnya yaitu surat penetapan kurikulum. Surat penetapan kurikulum dibuat oleh kepala sekolah. Yang selanjutnya yaitu kata pengantar, kemudian daftar isi. Isian dari kurikulum operasional diantaranya yang pertama karakteristik lembaga, yang kedua visi, yang ketiga misi, yang keempat tujuan, yang kelima pengorganisasian pembelajaran TKSITA Salafus Soleh. Dalam pengorganisasian pembelajaran, kita menyusun yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, muatan lokal, dan ekstrakurikuler. Isian kurikulum operasional selanjutnya yaitu yang keenam, rencana pembelajaran. Di dalam rencana pembelajaran, kita akan menyusun yang pertama, tujuan pembelajaran, elemen capaian pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari elemen capaian pembelajaran yang telah disiapkan oleh pemerintah. Yang kedua, program intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Di dalam program intrakurikuler masuk juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada juga muatan lokal. Karena TKSITA Salafus Soleh berada di Kabupaten Bogor, maka kami menyusun muatan lokal yaitu Rebo Nyunda. Yang ketiga yaitu tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan adalah penjabaran dari tujuan pembelajaran dan elemen capaian pembelajaran. Yang keempat, pengaturan jam belajar. Untuk isian kurikulum selanjutnya yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran. Yang kedelapan, pendampingan dan pengembangan profesional. Dan yang kesembilan adalah penutup. Lampiran-lampiran. Di dalam kurikulum operasional sekolah, kita dapat melampirkan yang pertama, kalender pendidikan yang berisi kalender akademik, pemetaan semester, pemetaan jadwal, JP Project, struktur kurikulum, dan jadwal guru serta kelas. Yang kedua, peta konsep. Peta konsep pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan muatan lokal. Yang ketiga, akta perjanjian kerjasama atau MOU dengan mitra sekolah. Yang keempat, modul ajar. Selanjutnya, saya ingin memperlihatkan contoh lembar pengesahan kurikulum operasional TKSITA Salafus Soleh. Melalui diskusi, proses sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, maka dokumen kurikulum operasional TKSITA Salafus Soleh dengan ini dinyatakan sah. Disahkan di Bogor tanggal 15 Juli 2022. Kepala TKSITA Salafus Soleh Ratiwi. Kemudian mengetahui Ketua Komite Sekolah. Kemudian yang kedua yaitu Ketua Yayasan Muhammad Nur Salim. Yang ketiga yaitu Dinas Pendidikan. Ini adalah nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Untuk selanjutnya, berikut contoh surat keputusan Kepala Sekolah TKSITA Salafus Soleh tentang penetapan kurikulum TKSITA Salafus Soleh tahun pelajaran 2022-2023. Menimbang dalam rangka memperlancar pelaksanaan program layanan TKSITA Salafus Soleh perlu menetapkan pembelajaran kurikulum operasional PAUD tahun pelajaran 2022-2023. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Yang kedua, dengan telah disahkan kurikulum TKSIT Asal Usulnya tahun pelajaran 2022-2023 pada tanggal 15 Juli 2022. Memutuskan dan menetapkan. Pertama, dengan telah disahkan kurikulum operasional TKSIT Asal Usulnya tahun pelajaran 2022-2023 pada tanggal 15 Juli 2022, maka pada tahun pelajaran 2022-2023 sudah dapat dipergunakan. Kedua, para pendidik atau guru wajib menggunakan kurikulum tahun pelajaran 2022-2023 dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan Bogor pada tanggal 15 Juli 2022. Kepala TKSIT Asal Usuleh Ratiwi. Tembusan, yang pertama, Ketua Yayasan Tarbiyah Asal Usuleh. Yang kedua, Arsip. Untuk selanjutnya, kata pengantar. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurikulum operasional TKSIT Asal Usuleh tahun pelajaran 2022-2023 telah selesai disusun. Dokumen kurikulum operasional TKSIT Asal Usuleh merupakan pedoman bagi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan di TKSIT Asal Usuleh. Seluruh kegiatan yang diselenggarakan yang menyangkut kegiatan pembelajaran dan kegiatan unggulan sumber daya guru dan tenaga kependidikan di TKSIT Asal Usuleh berpedoman kepada kurikulum operasional kesatuan pendidikan. Penyusunan kurikulum ini dapat diselesaikan berkat doa, dorongan, dan bimbingan dari semua pihak, terutama pendidik di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Kami berharap dokumen kurikulum ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di TKSIT Asal Usuleh. Selain itu, kami juga berharap dokumen kurikulum ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan kurikulum pada tahun berikutnya. Bogor, 15 Juli 2022, tim penyusun. Mari kita lanjutkan identifikasi karakteristik lembaga, siswa, dan lingkungan. Yang pertama, kita akan melakukan identifikasi karakteristik lingkungan belajar. Di sini kita akan melihat bagaimana lokasi sekolah kita berada. Contohnya, sekolah saya, TKSIT Asal Usuleh, terletak di perkampungan padat penduduk di Kampung Kamurang, RT 03, RW 11, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Lokasi TKSIT Asal Usuleh berada di dataran rendah dan kawasan industri. Kemudian kita mengidentifikasi lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Di sekolah TKSIT Asal Usuleh ada kebun, peternakan kambing, bank sampah, minimarket, dan lapangan dapat ditemui di sekitar TKSIT Asal Usuleh, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Kemudian, masyarakat yang hidup di pedesaan memiliki budaya Sunda yang masih terpelihara, yaitu silih asih atau kemanusiaan, silih asah atau mencerdaskan, silih asuh mendampingi, dan silih wewangi atau menyampaikan hal positif. Ini bisa disesuaikan ya, kalau yang di Jawa bagi suku Jawa, kalau di Kalimantan suku Dayak atau apapun sesuai suku masing-masing ya, mempunyai budaya yang seperti apa. Kemudian seluruh masyarakat di sekitar sekolah beragama Islam. Kebetulan di sekitar sekolah masyarakatnya beragama Islam. Kalau misalnya ada agama lain disebutkan, berarti sebagian besar masyarakat beragama Islam. Kemudian sebagian kecil beragama apa, seperti itu. Kerjasama dan gotong royong juga menjadi budaya yang masih sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya saat hari raya Islam seperti Idul Adha, di sekolah dilaksanakan kegiatan sholat hari raya
pemotongan, dan pembagian hewan kurban. Ya, kalau di sekolah lain apa kerjasama dan gotong royongnya? Kemudian menjelang Hari Raya Idul Fitri diadakan santunan anak yatim. Ya, ini biasanya kan sekolah-sekolah suka melakukan santunan anak yatim. Kemudian sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan dan rata-rata berlatar belakang pendidikan hingga sekolah menengah. Ini dilihat dari masyarakatnya seperti apa. Kemudian sumber pendanaan operasional sekolah berasal dari swadaya masyarakat serta bantuan pemerintah atau BOP. Ya, di sekolah kami itu dari SPP siswa dan bantuan BOP. Selain itu, donasi juga didapatkan dari masyarakat sekitar berupa bantuan tenaga dan dana yang digunakan untuk pembangunan prasarana di sekolah. Ya, ketika di sekolah sedang renovasi, biasanya tetangga di lingkungan sekolah datang bahu-membahu kerja bakti. Kemudian ada juga yang memberi bantuan dana atau kebutuhan pasir, semen, dan lain-lain. Kemudian kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor adalah untuk melestarikan budaya Sunda di masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor menindaklanjuti dengan meminta satuan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan kebun Sunda sebagai muatan lokal. Ya, di lokal masing-masing wilayah pasti ada penanaman budaya ya. Nah, kalau di Kabupaten Bogor itu penanam budaya lewat kegiatan kebun Sunda. Jadi setiap hari Rabu harus yang dibahas tentang Sunda. Baik itu lagu-lagunya, atau permainannya, atau bahasanya. Kemudian, TKSIT Asal Lapu Soleh bermitra dengan beberapa pihak dalam penyediaan layanan yang holistik, integratif untuk peserta didik, antara lain. Yang pertama, layanan pendidikan bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor dan Konwil Kecamatan Citep. Layanan kesehatan dan gizi bermitra dengan Puskesmas Kecamatan Citep. Kemudian layanan perlindungan bermitra dengan kepolisian di Kecamatan Citep. Layanan yang lain yaitu layanan pengetahuan atau field trip bermitra dengan Rumah Pintar Caka Cendekia 1 Kota Cilodong, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor, Lanut Atang Sanjaya, Sentul Fresh Edu Farm Program, Stasiun Kereta Api Nambo, dan Taman Lebah. Selanjutnya, karakteristik satuan pendidikan. Hampir 80% peserta didik berasal dari keluarga pekerja kantor maupun pabrik. Anak-anak terbiasa bermain di alam, baik di sekitar rumah maupun sekolah. Jadi ini disesuaikan sekolah masing-masing. Ada berapa guru, kemudian lulusannya lulusan apa. Ini identifikasi lahan dan bangunan. Sesuaikan dengan lembaga masing-masing. Ini identifikasi bangunan dan isinya. Bahan dan alat permainan yang digunakan di TKSIT Asal Lapu Soleh dikumpulkan dari lingkungan tempat tinggal anak dengan bantuan orang tua peserta didik yang selalu mendukung program sekolah berupa bahan alam, bahan sintetis maupun bahan daur ulang. Dari karakteristik lembaga, siswa, dan lingkungan sekitar, maka kami menyusun visi yaitu membentuk generasi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdas, ceria, cinta ilmu, cinta lingkungan, bangga atas jati diri dan budaya masyarakat Sunda, suka bergotong royong, serta menguasai literasi teknologi sederhana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka TKSIT Asal Lapu Soleh menyusun misi sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, eksploratif,
kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan rasa cinta lingkungan. Yang keempat, menciptakan budaya sekolah yang membentuk karakter, silih asih kemanusiaan, silih asah mencerdaskan, silih asuh mendampingi, dan silih wewangi menyampaikan hal-hal positif. Yang kelima, menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan anak untuk menguasai teknologi sederhana. Yang keenam, menciptakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari visi dan misi, TKSIT Asharafus Sholeh menyusun tujuan. Yang pertama, terbentuknya peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai ajaran Islam serta menghargai perbedaan kepercayaan yang ditemuinya. Yang kedua, terbentuknya peserta didik yang aktif, inovatif, kreatif, dan ceria. Yang ketiga, terbentuknya peserta didik yang memiliki sikap saling menyayangi sesama makhluk dengan menjaga dan merawat apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, terwujudnya peserta didik yang memiliki sikap menghargai budaya Sunda yang merupakan bagian dari kesehariannya. Yang kelima, terwujudnya peserta didik yang mengenal teknologi sederhana. Yang keenam, terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Untuk mengetahui langkah penyusunan KOSP selanjutnya, tunggu video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.